Sobat Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda. Langsung aja yuk ya. Langsung aja kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twinda. Di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari mana_hun56. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana mengingatkan bahkan mengajak orang tua yang susah beribadah? Maaf, kalau diajak malah menghina ibadah iri Ustadz katanya. Ngapain sholat, nggak buat kaya, ngapain sedekah, ngabisin uang. Bahkan kadang malah sengaja membuat malu di depan orang dengan berkata seperti itu Ustadz. Bahkan saya udah... megel ya Ustadz ya, sama guru ngaji, manggil guru ngaji, maaf malah diajak debat Ustadz. Saya kasihan sama orang tua saya harus gimana lagi Ustadz, dipanggil guru ngaji, diajak debat, bagaimana Ustadz Tahir? Ini udah ini sih, kayaknya hatinya keras kayaknya ya, mohon izin. Ada sesuatu yang bisa membongkar kerasnya hati, kerasnya batu adalah doa. Gitu ya, doain terus karena kita nggak pernah tahu di doa yang keberapa Allah bukakan hatinya, gitu ya. Oh benar. Ya karena kita nggak tahu Allah maftah qulubana futuhal arifin, bukain gitu ya. Karena ini yang mungkin menurut kita sudah terlalu banyak mengandalkan kemampuan manusia kita, sisi manusianya. Betul. Kita undang ini guru, kita ini. Padahal hidayah itu datanya dari Allah. Dari Allah, pemilik hati Allah. Ngadu dulu kepada pemilik hati. Betul. Biar Allah bukain tuh hati, biar Allah yang setting tuh hati. Baru panggil guru ngaji. Nah, jadi kalau hatinya dulu yang dilaporkan kepada pemilik hati insya Allah. Tadi doanya sudah Ustaz Syam ajarkan buat kita. Juga kita minta tadi agar apa? Agar orang-orang yang seperti ini kan orang-orang kesayangan kita, orang Betul. tua gitu kan. Pastilah kita punya kedekatan yang lebih daripada orang lain. Kenapa saya katakan? Kalau Rasulullah mengatakan, idza da'a li akhihi khairan, saat kita berdoa kepada Allah untuk saudara kita yang dia tidak tahu kita doakan, potensi ijabahnya lebih besar. Amin. Gimana ini orang tua sendiri? Masya Allah. Jangan-jangan ini introspeksi buat tadi penanya, jangan-jangan kita belum maksimal dalam memainkan doa kita ini dengan baik kepada Allah Subhanahu Masya Allah. wa Jadi ta'ala. buat siapa yang bertanya tadi, mana_hun56 ini adalah berdoa untuk orang tuanya. Mudah-mudahan Allah balikan lagi Amin, hatinya supaya amin. menjadi orang yang lebih Amin, ya baik. Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Tahir. sama-sama. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari gimana tidak _5. Gimana tidak _5. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana nih? Artinya dia ya terus. Iya. Gimana tidak? Bagaimana mengajak kembali suami yang udah maaf nih terpengaruh aliran sesat Ustadz. Wah, dia bilang ini ada nilai Islamnya kok gitu katanya. Padahal jauh dan gak diajarkan dalam Islam Ustadz. Masa iya sholat subuh sampai 5 rakaat. Katanya biar pahalanya besar, makin banyak makin bagus. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang pun jadi kayak orang stres Ustadz. Saya takut kenapa-napa sama suami. Gimana solusinya Ustadz? Biar dia bener lagi. Apa kalau di ruqyah bisa ya Ustadz di ruqyah? Mohon izin. Sebelumnya saya turut prihatin dan saya salut. Dan saya salut kepada ibu yang luar biasa perhatiannya. Kalau orang sesat, diingatkan, dikembalikan. Kalau orang sesat diarahkan. Kalau orang sesat dituntun. Kalau orang sesat diantar, diajak untuk balik. Cara mengajaknya harus ikhlas. Jangan putus asa. Jangan berhenti untuk menyampaikan. Jangan 1-2 kali udah pasrah deh, terserah. Jangan. Karena takutnya nanti sudah masuk pada kategori stres. Stres dia. Iya. Dan berikutnya apa? Berikan ilmu. Kalau perlu carikan guru. Jadi yang membuat dia simpatik. Yang membuat dia kagum. Yang membuat dia, kalau perlu ajak dia liburan dulu deh. Ajak liburan dulu. Di dalam liburan perjalanan itu kasih duduk di kursinya bersama dengan ustadznya. Jadi sepanjang jalan itu ngobrol agama. Jadi kelihatan, oh iya. Jadi secara tidak langsung kita tidak menggurui mereka. Tapi menuntun mereka, mengingatkan mereka dengan jalur yang menyenangkan. Jadi kalau sesuatu yang menyenangkan anak-anak itu sebelum kita suruh kasih permen dulu. Iya. Kan enak gitu. Tapi sholat 5 rakaat di sholat subuh ya salah kan Ustadz? Nanti diarahkan jadi salat witir. Oh, yang 3-nya. sebelumnya. Kalau mau lebih banyak salat sunatnya. Kemudian usahakan berada dalam jamaah.
Masya Allah. supaya aman dia. Terima kasih Karena banyak Ustadz Maulana. Ya. Kambing yang sendiri itu yang diterkan serigala. Betul, terkam bukan terkan. Iya Masya Allah. Kita lanjut nih Masya Allah ya. Terima kasih banyak sudah mengirimkan pertanyaan. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan sekaligus doa dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Tabi mohon izin guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari awal segmen sampai sekarang kita mempelajari bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menuntun kita melalui kitab sucinya, yakni Al-Qur'an yang benar-benar la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya, hanya dia sebagai petunjuk yang benar-benar akan menunjukkan kita jalan kebenaran, yakni bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau teman-teman sekalian kita dalam perjalanan saja itu kita percaya dengan navigasi, padahal kita nggak lihat keadaan jalanan di depan, kita mungkin dapat pemberitahuan di depan ada kepadatan, yakni di depan ada macet, kita percaya padahal kita nggak ngelihat ke depannya. Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu adalah petunjuk daripada segala jenis kehidupan dan masalah kita di dunia ini. Maka gunakan Al-Quran ini sebagai petunjuk, benar-benar petunjuk kita. Maka yang kedua, carilah guru yang benar. Carilah guru yang subhanallah mengajarkan kita tentang kebaikan-kebaikan. Bagaimana mungkin kita mengikuti sebuah ajaran yang tidak mencerminkan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.